Oke, jadi kita coba untuk nanti pengumpulan datanya kan ya ini ya. Tadi kan jadi ada 3 variasi arus harusnya ya. Mungkin yang pertama, tadi mana datanya pertama ini ya. Iya, 4,35. Itu V-nya ya, 4,35. Terus I-nya 1,05. 1,05. T1-nya 25,8. 25,8. T2-nya 25,5. Oh ini yang tadi yang error ya, Ya. yang kita lihat ini terlalu kecil ya. Ada ini kita tulis ke bawah aja lah. Terus habis itu Terus 8,41. 8,41, I-nya I-nya itu 2,05, 2,05. T1-nya T1-nya 26, T2-nya 27, T1-nya lagi 27. 27. 26, 27. Hah? 27, 28, T1-nya 27, T2-nya 28. Oh yang keduanya 27, 28. Terus Yang ketiga 27, 28. 27, 28. Ini tadi kan kita belum mengukur berulang kan ini buat V1 ya. Jadi kita asumsikan aja sama gitu ya. Terus habis itu Terus V-nya 10. 10, I-nya 2,53. 2,53, T1 T2-nya 2830. 2830, 2830. 2830. 28,2 sama 30. Ini juga tadi kita belum mengukur berulang ya si V samanya. Jadi ini nanti harusnya berulang nih nanti teman-teman ya ininya. Oke, terus habis itu Ini ya kelihatan nggak ya? 12,05. T-nya itu 12,05, I-nya Terus 3,11, 3,11, T1 T2-nya 2931. 2931. Terus Langsung durut aja Pak, nggak usah disebutin I. 1201 iya. Iya 3,08, 29,5, 32. 29,5. Sabar Dip. Yuk, V. P-nya 12,05, 12,05 3,09, ya. 29,5 sama 32. Ya. Terus 13,67, Ya. 3,46, Ya. 3134. Ya. 13,77, Ya. 3,49, Ya. 3134. Ya. 13,8, Ya. 3,51, 35, Ya. 35. Oke. 16, Hah, 3535. 31,5. Iya, 31,5, maaf. Oke, terus terakhir 16,38. Terakhir. Oh iya. 16,38, 4,04, 3337. 33 37. sama 37. Terus Terus ini 16,44, 4,13, 37, 3337. terus 16,47, 4,11, Mhm, 33,5 sama 38. 38. Terus Sudah habis. udah ya selesai ya. Oke deh. Nah, ini kan ini raw data nih ya kan. Nah, berikutnya sekarang kita akan coba untuk bikin data untuk apa namanya dari semua variasi nih ya. Jadi ini kita tulis raw. Nah, terus habis itu dari semua variasi ini nanti kita akan rata-ratakan nih idealnya ya. Jadi kan tadi ini kan variasinya itu ini variasi yang kelima ya ibaratnya ya. Ini variasi keempat. Terus ini variasi yang ketiga. Terus variasi yang kedua, ya ini tadi 33 sebenarnya. Variasi yang kedua. Terus ini variasi yang pertama. Jadi ada berapa total tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ini kita buang aja datanya ya, yang ini ya jelek nih. Nah, terus habis itu dari sini kita coba untuk hitung nih rata-ratanya untuk masing-masing ya kan. Jadi apa namanya untuk data yang pertama. Bentar ini kita kasih nomor nih. Gimana ya? Saya kok bingung sendiri ini. Ini tadi nomor. Ini V1, V, ini I. Terus T1 atau mungkin hitung P-nya habis itu. Terus habis itu T1, T2, terus delta T gitu ya. Nah, terus habis itu ini kita hitung si pertama ini ya. Ini kita ambil average aja gitu nanti dari si yang ini ya kan. Nah, terus habis itu ini juga sama di average dari yang itu. Nah, sedangkan ini adalah ini kali ini. Dah. Terus ini juga sama nih, ini average dari
ini ke sini. Ini juga sama, average dari itu. Ini mestinya kalau di copy bisa ya, benar. Ini average dari yang itu. Nah, terus habis itu ini adalah ini dikurang ini. Nah, gitu ya kan. Nah, ini mungkin biar lebih rapi datanya kita coba mundurin deh decimal placesnya jadi segini deh ya misalnya ya. Kayak ada ya. Anyway, tapi ini mestinya nggak ada decimal placesnya. Itu nomor 1 ya kan. Nah, terus habis itu untuk nomor 2-nya ini kan berarti kita ngitungnya dari rata-rata yang ini kan ya. Taruh di sini aja dulu copy. Nanti maksudnya dia nanti ngitungnya soalnya nanti bakal ngambil data dari sini tuh ya kan. Kebayang nggak tuh? Ya, ini juga udah benar ngitung rata-rataannya. Nah, terus ini kita angkat ke sini sebagai data yang nomor 2. Nah, terus habis itu lagi yang ketiga berarti taruhnya di sini harusnya. Ya, meleset. Naik 1. Oh, gini, harusnya copy yang ini aja. Pak. Copy ini Record. taruh sini. Di record itu. Tuh. Dah, ini udah benar ya. Ini ngitung dari sini ya. Ini berarti data yang ketiga. Udah, sekalian deh ini data keempatnya taruh sini. Benar ya, itu udah ngitungnya itu ya. Data nomor 4, terus habis itu data nomor 5-nya dihitung dari sini. Anyway, ini kita belum ngitung uncertainty-nya ya, ketidakpastiannya, jadi tapi nanti dulu deh. Lihat dulu nih hasilnya representatif atau enggak. Oke, kita udah punya ini nomor 3, ini nomor 4, Ini asli kelas Bapak ini. ini nomor 5. Iya. Apa? Asli kelas Iya. Bapak ini. Pak tadi ya? Saya lagi ini doang, ngeliatin doang. Semua asli berarti udah tahu ya, paling dari semua asli perwakilan. Ini udah buat yang modul ini doang. Nah, dari sini balik lagi tuh ya kan ke teori yang kemarin kita udah pelajarin. Di mana ya? Praktikum Visdas soalnya dia. Ini kan kita bakal plot ininya kan nih, P versus T kan ya. P versus delta T nih ya kan. Berarti nanti ada X, ada Y. Sepanas itu ini. Ini X-nya itu adalah si P-nya kan nih. Iya. Jadi kita ambil dari sini untuk nilai P-nya. Kita akan punya 5 variasi. Terus untuk Y-nya itu adalah X-nya itu yang delta T ya, sorry. X-nya delta T. Ya kan ya, balik lagi tadi mana tuh? Ini ya, ini X-nya kan nih delta T. Ininya P-nya tuh ya kan. Berarti ini kita ambil dari si P-nya. Nah, terus habis itu ini kita coba plot di apa namanya scatter plot. Jadi insert chart, pilih yang scatter. Mana scatter? Nih scatter. Bentar, ini ganti nih. Ini ya. X-nya itu yang X. Ininya yang ini harusnya nggak usah nih remove. Jadi X versus Y nih, ya kan? Ini ya. Jadi ya trend line-nya kelihatan ya, meluruskan dia. Nah, terus habis itu kita lihat nih persamaannya kan. Apa namanya linearisasinya nih. Jadi caranya tinggal teman-teman add trend line aja nih. Anyway itu ya, least square tuh ada tuh di situ ya. Yang AB itu loh. Iya. A plus BX kan. Jadi sekarang kita lagi ceritanya mau ngitung persamaan linearnya berapa. Ini kan trend line-nya. Nah, nanti teman-teman bisa tampilin juga nih label use equation. Nah, ini nih, berarti kita gradiennya adalah 16,1. Terus habis itu ada C-nya itu ini min 1,6 ya kan. Anyway, kalau teman-teman mau hitung juga bisa nih pakai LINES namanya linear estimation. Terus ini kan disuruh untuk select data Y-nya kan. Ini teman-teman blok, terus koma, terus ini masukin data X-nya, di blok lagi. Terus udah. Nah, nanti ini dapat tuh. Ini apa perhitungannya kalau misalnya daripada kita cuma nyalin kan. Jadi ini adalah si gradiennya ya kan. Dan ini adalah si Y intercept-nya. Atau kita pakai itu aja simbolnya A plus BXD ya. Jadi untuk persamaan Y sama dengan A plus BX. A plus BX. Berarti ini adalah si B-nya dan ini adalah A-nya gitu ya. Gitu ya. Dah, sampai sini jelas? Nah, sekarang kita coba hitung nih. Nah, ini momen menegangkannya di sini nih.
Apakah dapat? Kita tadi ini ya, jadi dari si gradien ini kan nanti gradien ini akan menggambarkan ini kan apa namanya M per T dikali C, bener gak sih? Ini ya gradien ini ya, M per T dikali sama C, berarti untuk ngitung C berarti A dibagi M per T kan ya. Tadi M nya berapa? M sama T nya tadi kan 1 menit ya, 60 detik ya. Ya, 60. M nya berapa? 98 kurang 29 ya. 9. Ini masa timbangannya kan sama dengan 98 kurang 29. Ini gram ya. Berarti nanti M per T-nya itu sama dengan ini kali 10 pangkat minus 3 atau kali 0,001 ya, biar jadi kilogram per ini. Nah ini jadi udah kilogram per sekon nih M per T-nya. Dikali C-nya. Nah, sekarang baru C-nya. C-nya apa tadi rumusnya? Balik lagi. C sama dengan gradien dibagi dengan M per T. Gradiennya adalah ini dibagi M per T-nya adalah ini 14.000. Jauh banget lagi. M per T ada satuan yang masih kurang tepat nggak ya? Ini kan daya, ini dia daya hilangnya itu adalah 1,6. Ini benar kan ya? Oh bentar, ini tuh gradiennya benar ya? 16,1 ya gradiennya ya. Gradiennya 16,1. Ini tadi delta T-nya ya 1, 2, ini 4,1. Dayanya ini variasinya dari berapa nih? 17 ke atas sampai 67 ya. Iya, ini tuh harusnya udah linear sih ini. M per T dikali C sama dengan A, berarti C sama dengan A dibagi M per T. C sama dengan Oh sorry, gradiennya tuh yang ini bener kan ya? 16,1 ya. Ini udah per ini. Bener kan ya? Kilogram, ini gram tadi kan ya? Iya, gram juga ya. Gram dibagi dengan 60 terus dikali 0,01 kan ya? 0,001 ya. Bener ya? Kilogram itu 0,001 ya. Iya, Oke. serius. Ini tadi harusnya ada yang itu ampere semua ya, ampere sama volt semua itu ya? Atau ada yang milih ampere nggak sih? Enggak sih. Nggak tahu. Voltnya tadi volt ya udah ya. Iya. Volt. Harusnya juga udah ampere ya. Oke. Delta T-nya udah per segiti ya. Iya, berarti artinya ya ini nih. Berarti harusnya ada sesuatu nih yang bisa dicoba untuk dijelaskan nih. C-nya itu kita dapatnya lebih besar kan ya. Harusnya kan dia nggak sebesar itu ya. Harusnya nggak sebesar itu. Sedangkan kalau C itu kan dia ada P per M per T kali delta T. Jadi kalau C-nya lebih besar itu artinya mungkin delta T-nya nggak terbaca secara menyeluruh. Jadi kayak analisisnya ini deh. Ini tuh kayaknya mungkin karena, maksudnya kalau teman-teman lihat nih C sama dengan P per M per T kali delta T ya. Jadi maksudnya ini C-nya tuh lebih besar kayaknya mungkin karena sebenarnya yang kita dapat nih mungkin bisa jadi belum stabil gitu. Jadi delta T-nya tuh belum mencapai yang standar gitu. Karena maksudnya kalau misalnya kita nungguin sejam gitu. Terus delta T-nya udah akan lebih jauh, maka expected C-nya harusnya lebih rendah. Gitu. Jadi kayaknya ini jadi over determined karena C-nya itu lebih nilainya itu tadi mungkin kurang stabil atau apa kayak gitu sih. Mungkin ya. Terus alternatifnya coba tadi kan kita pakainya average ya. Coba kalau misalnya kita ganti deh jadi max deh misalnya. Bentar teman-teman, ini tadi ini versi yang pertama ya. Coba kalau kita duplicate. Tapi ya ini delta T-nya sebenarnya nggak jauh ya. Bentar deh, coba kalau kita ambil data yang terakhirnya ya, data terakhir ya. Tadi kan kita pakai rata-rata nih. Jadi 8,41, 2,05, terus habis itu ininya 27 sama 28. Ini apa kok jadi error? Ini apa sih? Delta T. Ini kok jadi ohm begini sih? Terus habis itu yang data keduanya yang maksimalnya berapa? 10, 2,53, 28,2, 30. Sorry. Salah. 28, ini kan huruf perkalian ya. Ini 28,2,
sama 30. Ini siapa? Yang ketiga Yang mana? Kamu ya? 12,05, Oh. Mana? 3,09, Tahu di rumah dia. Panas. Hah? 29,5, Aku juga ngerti. Udah 32. jago katanya. Terus ngajarin saya malah ngilang. Iya Pak. Terus Ini lagi reply chatnya. 14 nih, 13,8, 351. 3,51, terus 31,5 sama 35. Terus yang ini 16,47, 4,11, 33,5, 38. Tadi 16, sekarang 14. Kalau segini jadi 12.000 nih. Itu kan jadi lebih turun kan ya. Ya jadi artinya kayaknya emang buat steady-nya itu lebih lama lagi butuh waktunya. Ya tapi itu maksudnya nanti buat bahan analisis mahasiswa aja. Berapa lama? Harusnya selisihnya berapa? Kayaknya 1 menit gak cukup ya. Tadi 2 menit. Iya 2 menit juga kayaknya gak cukup. Awal banget ya. 5 menit kelamaan enggak? Nah maksudnya ini terakhir kan Nggak tadi nih apa-apa, tetep. kalau kita pakai data yang menit kelima itu tuh dapatnya segini nih, masih off nih. Tapi maksudnya trennya kelihatan makin lama diukur dia tuh C-nya akan makin kecil. Jadi artinya makin mendekati nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kan tadi 4.200 tuh. Nah ini sedangkan hasil kalkulasi ini di angka 12 ribuan gitu. Jadi artinya ini overestimated gitu. Nah terus kedua mungkin juga analisisnya karena ini juga sini ada hit loss-nya juga. Yang loss-nya ini sekitar 1,12 ini kan ke lingkungan. Jadi mana sih tadi, boleh pinjam nggak itu pulpen? Saya sebenarnya ada pulpen sih, apa nulis di sini aja biar kelihatan ya? Benar, Iya. boleh. Ntar ya saya ambil pulpen dulu. Sini aja Pak. Hai guys. Ini Pak. Where is my tablet? Colok, colok. Cil, lucu banget dia. Hitam putih. Ya. Nanti kamu setengah doang kelihatannya. Apa sih? Iya. Iya ya. Lab ternyata kalau sepi enak banget, aduh gitu. Enak banget, Enggak, maksudnya kayak sepi. Kamar saya sepi kayak enak gitu, tenang. tenang. Oke, tadi tuh berarti kan kalau dari persamaan tadi kita punya sebelumnya apa sih? P sama dengan M per T dikali C dikali delta T ditambah dengan P-nya si yang hilang ya. Iya, pelos. Tapi kok P loss-nya malah jadi negatif ya? Harusnya P loss tuh negatif apa positif sih tadi? Positif ya? Sih tidak tahu. Positif. Kalau yang tadi itu kayak minus di Pak, yang round Ini pertama. enggak, ini tapi ini positif. Ah, masa yang tadi yang pertama negatif? Tuh, minus kan? Lah iya ya. Mana sih? Yang Ini A. min 1,6. Hmm. Maka. Ah, itu kan ini ya ceritanya perpotongan terhadap sumbu Y-nya kan ya. Mm-mm. Tapi yang ini positif nih. Positif ya. Iya benar, berarti emang kalau kita bikin kecil tuh ini enggak representatif karena maksudnya daya yang hilang tuh harusnya positif kan. Mm-mm. Jadi ini daya yang hilang ke lingkungan tuh sekitar nilainya 1,12 watt gitu. Sekitar 1 watt. Sedangkan variasi daya yang kita punya ini kan sekitar 60 watt ya. Jadi sebenarnya ya daya yang hilang cukup kecil juga sih harusnya. Iya, begitu. Apalagi ya berarti ya penyebabnya. Berarti mungkin di faktor ya udah kayak gitulah. Berarti intinya saya rasa sih intinya prosedurnya kurang lebih udah kita bisa kerjakan seperti ini aja sih teman-teman. Iya. Jelas kenapa sih Paling si Dipa tawa? analisisnya ya Pak. Iya, nanti maksudnya apa namanya? Kalau emang nanti apa namanya mereka dapat segini, ya udah berarti itu emang karena perkara apa sih namanya ya ketidakidealan kondisi lingkungannya aja kayak gitu sih. Anyway, ini kan tadi untuk yang pakai data N ya. Ini kan tadi pakai data yang average. Kalau ini pakai data yang terakhir. Ini kalau kita pakai data yang rata-rata,
Saya ngebayangin kalau misalnya kita coba lihat polanya, kalau misalnya dia datanya ideal gitu ya, data ideal. Jadi kalau datanya ideal, kalau misalnya dayanya segini dan laju alirannya, bentar ini delta T-nya berarti yang bisa kita hitung nih. Berarti kalau kita ngitung pakai rumus, berarti kan delta T sama dengan P per M per T dikali C ya. Berarti P-nya itu adalah ini per M per T-nya yang ini. Jadi kita fix. Fix gimana? Ini. Terus dikali sama C, 4200 atau 4186. Bedanya 4. Artinya 3,5. nah ini segini nih, harusnya nih data idealnya tuh selisih suhunya tuh bisa sampai 3 derajat harusnya gitu. Jadi tadi tuh emang terlalu kecil nih. Ini iya. Sampai 14 tuh. Iya, kalau maksudnya kalau emang tegangan sama arusnya segitu ya, makanya ini dia expected untuk dapetin delta T-nya segini-segini nih. Kalau misalnya iya. Tapi mungkin ya ini emang again harus ditunggu sampai ya mungkin setengah jam atau sampai 1 jam gitu kali. Gitu. Jadi kalau misalnya T1-nya segini misalnya, berarti T2-nya harusnya adalah ini ditambah ini. Jadi ini adalah ekspektasi kalau datanya ideal nih. Sampai 47 derajat tuh. Iya. Pasti kalau nanti di praktikum tetap pakai 3 kali percobaan gini. Nah kayaknya sih di praktikum suruh 5 aja deh, biar maksudnya nanti makin lama diukur kan mungkin mudah-mudahan makin, soalnya kan kalau tadi kita lihat makin kita lama ngukurnya dia tuh makin dekat tuh C-nya makin mendekati nilai sebenarnya gitu. Tapi faultnya mulai dari Nggak apa-apa, maksudnya nanti kita Sama, tapi catatnya 5 di nilai kali. terakhir juga gitu. Jadi maksudnya kita melakukan 5 kali pengukuran itu maksudnya buat ngeliat apa hopefully dia udah nggak ada perubahan lagi gitu. Maksudnya kalau kita lihat ini 3134 itu kan kalau misalnya emang udah steady harusnya nggak berubah lagi nih. Tapi ternyata ini masih berubah lagi kan. Jadi kayak emang sebenarnya dari sini aja kelihatan bahwa ya 3 menit nunggu pun juga kayaknya belum steady dia tuh. Gitu makanya jadi emang buat stabil harusnya lebih lama lagi. faultnya berarti mulainya dari sini atau dari sini? Ini tetap apa variasi voltasenya tetap ngikutin arus tadi ya. Mulainya dari 2 ampere, terus 2,5, 2 terus 3, 3,5, 4. Nah, terus habis itu Banyak banget dong, Pak. apanya? Banyak banget. Banyak apanya? Si itu apa? Datanya. Ngambil datanya. Ya, tapi kan tadi ya apa namanya sebenarnya tinggal Lebih apa namanya nungguin aja kan sebenarnya Iya. nggak banyak yang di. Awalnya doang sih. Iya. It's 15 hours. Maksudnya tadi kan kita pas udah nyampe sini juga kan tinggal nyalain timer, baca, nyalain timer, baca kan. Jadi tinggal perkara nyalain timernya aja ditunggu berapa lama itu. Tadi kan kita pakai format 1 menit kan per data dengan kayak begini kondisinya. Kayaknya kita perlu untuk kasih waktu lebih lama lagi sih. Gitu. Jadi mungkin per data ini kita ambil mungkin sarannya mungkin 2 menit kali ya per data. Semuanya 2 menit diratain 2 semua. menit atau di awalnya tetap 2 menit? Awalnya tetap 2 menit, terus habis itu setiap 2 menit dicatat deh Berarti pokoknya. 2 menit semua? 2 menit semua. Iya, 2 menit semua aja biar enak. Nah, habis itu kita catatnya 5 data nih. Jadi artinya setiap variasi bakal ada, kalau emang ada 5 data berarti kan 10 menit kan setiap variasi. Nah ini terus habis itu ada 5 variasi kan, jadi in total ada Sejam tuh ya. 50 menit, sekitar sejam buat ngerjainnya. Tapi kan emang mereka waktunya 1 jam kan, dari jam 8 sampai 9.40 gitu kan, 2 SKS kan sebenarnya. Iya. Iya gitu sih. Kebayang gak tuh teman-teman? Ya. Jadi artinya kata kunci tadi makin lama ditungguin, hopefully makin dekat dengan nilai sebenarnya gitu. I-nya makanya 2, 3. Betul, dari 2, 2,5, 3, 3, 3,5 sama 4. Gitu. Jelas? Jelas. Udah ya. Nah, terus berikutnya analisis ininya tuh apa namanya si ketidakpastiannya ya.
Nah ini ketidakpastiannya itu mungkin nanti bisa diambil dari apa namanya, tadi kan emang kita pakainya yang maksimum ya. Berarti mungkin ketidakpastiannya itu nanti buat dibikin jadi error bar, kita ambil aja nih maksimum dikurang, apa selisih dari maksimum dikurang minimum. Gimana sih istilahnya, D dari delta gitu. Ketidakpastian dari si delta T-nya nih ya kan, itu adalah ya maksimumnya siapa maksimumnya yang ini dikurangin dari minimumnya yang ini deh, kurangin minimumnya yang ada di sebelah sini gitu. Terus habis itu dibagi sama 2 gitu ya, buat cari si uncertainty-nya, buat cari si plus minusnya gitu teman-teman. Ya emang ini uncertainty-nya juga emang gede banget sih jadinya ya. Sorry, enggak dong, enggak gitu harusnya. Harusnya itu untuk masing-masing ada DT-nya. Berarti ini kan ini kurang ini. Ya ini konsistensi uncertainty ini kan 1 semua. Ini 2 sama 1,8. Sorry. Berarti kan ibaratnya ini kalau misalnya kita punya data kayak gini tuh kita bisa menyatakan dia dengan kayak apa namanya 1,9 plus minus 0,1 gitu. Kebayang nggak? Karena kalau 1,9 plus minus 0,1, tapi ini dia datanya kok malah jadi ngecil ya di sini ya. Oh karena ini tadi dia malah suhu yang T1-nya lebih tinggi ya tadi ya. Itu bukan yang awal. Oh iya benar. Ini sih lebih jauh ya, ini 2, 2,5, 2,5 ya, 3,5, 4,5. Iya. Ya udahlah seperti itu. Gitu ya. Iya jadi pakai least square aja ya. Jelas nggak teman-teman nih? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini nih? Berarti yang kalau misalnya ngitung data tunggalnya itu Data tunggal tuh berarti cuma cuma bejada masa sama satu tahun. iya Sisanya data majemuk. Tapi again ini juga majemuknya tuh sifatnya tuh bukan dalam konteks pengukuran berulang, tapi kayak lebih ke ngelihat dia tuh udah stabil atau belum gitu. Karena kalau misalnya kita anggap sebagai pengukuran berulang, kemudian nanti kita rata-ratain, itu nanti nilainya malah jadi lebih kecil gitu. Berarti pakai data majemuknya bukan data majemuk yang biasa dipakai di praktikum. Iya. terus kita ngitungnya gimana? Terus Ya dijelasin gimana ya ke cara jelasannya? praktikannya gimana? Ini saya lagi mikir nih. Oh, ya udah deh, mungkin data majemuknya jadinya gini aja deh. Tadi kan jadi kayak kita ambil plus minusnya dari sini aja deh. Jadi kan kayak misalnya nih di sini kita punya apa namanya data values dari apa namanya kayak misalnya ini nih, yang ini nih. Ini kan dia DT-nya itu awalnya 2, terus 2,5, terus 2,5 kan. Nah jadi nanti kan kalau kita ngambil 5 kali pembacaan berarti kan nanti ada 5 variasi data kan. Jadi mungkin yang ngebedain tuh cuma di average-nya. Jadi instead of pakai average kita pakai data terakhir yang paling tinggi. Nah tapi uncertainty-nya itu ngitungnya ya pakai yang uncertainty majemuk kayak biasa. Gimana sih cara ngitung tuh? X bar itu. Betul, delta X-nya. Jadi X bar-nya tapi pakainya X bar-nya pakai yang terakhir. Jadi X bar kita nggak pakai tapi pakai yang terakhir, jelas nggak? Berarti data 5. Data kelima, betul. Karena ekspektasinya data terakhir itu udah yang paling stabil. Nah tapi si delta X-nya itu tetap pakai yang rumus itu. 1/n dikali akar. Berarti X bar data terakhir dibagi 5 gitu. Apa cuma Enggak, X bar-nya tuh data terakhir doang. Data terakhir doang gitu, nggak dibagi. Karena apa? Karena tadi ya ekspektasinya data terakhir itu adalah data yang paling stabil gitu. Jadi iya misalnya tadi kita punya ini kan yang dijadiin ini kan delta T-nya kan ya. Delta T yang pertama misalnya tadi kita punya 2, 2,5, 2,5, terus misalnya habis itu 3, terus 3 gitu ya kan.
Nah, yang kita pakai sebagai ini apa namanya adalah 3 nih. Jadi 3 langsung diambil sebagai delta D bar gitu ya kan. 3 ya kan. Sorry kok delta T. Iya benar delta T bar ya. Ini simbol deltanya ada berulang nih. Jadi delta dari delta T-nya Iya sih. baru tuh nanti dihitung pakai rumus yang data majemuk tuh. Satu. Berarti harus tetap dirata-ratain juga dong buat nyari delta X-nya. Betul. Buat nyari si barnya ya, si average-nya kan ya. Anyway, itu rumus dari mana sih kayak gitu? Dari Emang kayak turun begitu ya? temurun. Oh, turun temurun. Maksudnya kita Saya ingat dari saya mulut. perasaan apa namanya yang namanya data apa namanya standard deviation kan itu sebenarnya ya. Iya, Itu benar. bisa dihitung dengan cara apa namanya kita ambil selisih dari masing-masing data dengan data rata-rata dulu gitu. And then habis itu kita kuadratin, terus kita jumlahin semua, terus baru kita bagi dengan jumlah data, terus diakarin gitu. Ini istilahnya namanya standard deviation nih. Ini dipakai di Vistum doang. Pernah lihat rumus kayak gini? Iya kan dipelajarin. Iya, soalnya Tapi kayak kalau di praktikum tetap pakai yang itu, tapi kalau di Vistum tetap pakai yang ini. iya, hasilnya semestinya sih deket sih. Nah, ini namanya standard deviation nih. Terus habis itu kalau di Excel apa di Google Sheet gini, ini tuh gampang cara ngitungnya. Kalian tahu nggak caranya? Insert column left. Jadi misalnya kita mau lihat standard deviation dari data yang ini nih ya kan. Tinggal stdef aja sama dengan stdef terus blok nih nilainya. Tuh segitu bentar. Ini punyanya yang ini kan nih. Jadi 0,29 tuh. Yang ini juga sama nih 0,29 karena emang ini selisihnya mirip-mirip ya. Kalau yang ini stdef-nya lebih kecil nih karena emang datanya lebih seragam ya. Kalau yang ini berapa kira-kira? Ini 0 pasti Iya. karena datanya sama, Sama semua semua. gitu. Iya gitu. Jadi kalau sama semua berarti kan udah konsisten kan kayak gitu. Ya gitu. Jadi maksudnya dari sini tuh nanti akan kelihatan kalau misalnya emang datanya udah rata semua, berarti emang kita asumsikan itu datanya udah cukup akurat lah, makanya nanti uncertainty-nya kecil kan si standard deviation-nya. Tapi kalau misalnya datanya masih berubah-ubah, nanti dia akan ngefek ke standard deviation di sininya gitu. Masih Nah. penasaran. Terus habis itu nanti di grafik itu kalian bisa tambahin error bar nih. Jadi error barnya itu bisa kita tambahin di sumbu X sih harusnya, karena case-nya kan di sini yang jadi sebenarnya yang jadi dependent variable itu kan apa sih delta T-nya ya. Sedangkan yang independent itu adalah yang X-nya. Tapi karena untuk kesederhanaan apa linearisasi, kita bikin si independennya malah di Y gitu. Si ini delta T-nya malah di X gitu. Jadi artinya error barnya nanti akan jadi error bar horizontal nih. Gitu. Gimana cara nambahin error bar yang horizontal ya? Gimana nih caranya? Tapi ngerti nggak teman maksudnya? Saya lagi ngomongin error bar yang horizontal. Iya, dia yang bentukannya begini. Iya gitu ya. betul. Tapi di sini kayak error bar cuma bisa nambahin yang vertikalnya doang. Ya kalau di Microsoft Excel harusnya bisa sih. Maksudnya kenapa si error bar yang horizontal ini perlu kita dapetin? Karena maksudnya nanti biar kita bisa ngitung juga nih untuk ketidakpastian dari nilai C yang kita udah tentuin di sini. Gitu. Oh bentar, ini tuh kayaknya harusnya ini saya taruh di sebelah sini dulu deh. Oh ini kayaknya harus dimasukin 2 kolom dulu, insert 2 columns left. Terus ini tadi data idealnya seperti ini, taruh sini. Ini udah sama kan ya, dapatnya segitu. Terus habis itu ngapain lagi ya tadi? Saya mau ngapain sih tadi? Ya ini tadi apa namanya? Untuk dapetin si uncertainty-nya ya. Jadi kan tadi apa gradien ini kan kita dapetinnya tadi ibaratnya gradien itu digunakan untuk mencari nilai C kan. Nah terus nanti ini nanti untuk setiap data points tuh nanti harusnya ada error bar gini teman-teman, horizontal error bar. Kebayang ya? Bayang. Nah dari horizontal error bar ini nanti kita bisa bikin lagi nih trend line maksimum sama trend line minimum. Trend line maksimum bisa didapat dengan menyambungkan ini sama yang ini. Jadi kan nanti bakal jadi kayak gini nih. Waduh, harusnya sih lurus ya.
Oh, nah gitu ya. Nah, jadi nanti berarti ini nanti kan gradiennya bisa kita hitung kan. Gimana tuh cara ngitung gradiennya? Tinggal pakai gradien dari hubungan antara dua titik aja. Atau bisa juga pakai least square boleh. Tapi kayaknya ini karena cuma dua titik kan. Ibaratnya nih teman-teman punya delta T dari data kelima kan ini ya. Yang nilai minimumnya nih ya kan. Nah, terus ini ada delta T dari data pertama yang maksimum ya kan. Sedangkan di sini ada nilai P-nya kan ya. Ini ada P1, ini ada P5 gitu ya kan. Jadi gradien dari garis yang biru ini bisa pakai rumus gradien tuh dari antara dua titik, ingat gak? Ya 2 min ya. Betul, berarti kalau yang ini P5 min P1 P1 dibagi dengan delta T5 max min ya. Delta T5 min dikurang delta T1 max gitu ya. Delta T5 min itu artinya nilai delta T5 dikurangin sama si standard deviation-nya dia yang tadi tuh. Paham. Uh-uh. Paham dikit. Baik. Paham nih? Diva, Jill, aman Jill? Aman. Nah, nanti kan kita akan dapat tuh si M-nya yang maksimum gitu ya kan. Karena maksudnya ini kan tentu lebih ngangkat gitu ya kan daripada yang tadi kan. Nah, nanti dari si M maksimum itu nanti teman-teman bisa hitung C-nya juga berapa ya kan. Nah, terus habis itu teman-teman bikin lagi nih dari yang delta T maksimum, delta T5 maksimum sama delta T1 minimum. Nah, ini harus ekspektasinya bakal dapetin garis yang lebih datar gitu ya kan. Jadi ini nanti akan punya gradien juga tuh ya kan. Let's say gradien minimum namanya. Nah, dari gradien minimum itu nanti kita punya C lagi. Ya kan. Jadi harusnya sih karena ini C sama delta T itu dia berbanding lurus apa terbalik nih? Lurus ya. Jadi dari M maksimum itu nanti kita akan dapat batas atas dari si C-nya ya. Terus dari gradien minimum kita bisa dapat batas atas dari si C-nya juga. Nah, udah jadi nanti ini akan jadi plus minusnya si C-nya tuh, teman-teman. Jadi nanti delta C-nya apa si ketidakpastiannya si C-nya itu bisa kita dapat dari C max dikurang C min dibagi 2 aja gitu. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang. Itu ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya mau coba dihitung deh sekalian di sini. Berarti kan kalau tadi standard deviation-nya segini, berarti delta T max-nya berapa tuh? Kita taruh di mana sih? Kita taruh di ya data yang terakhir aja nih ya, yang pakai data akhir. Ini insert column lagi, insert column lagi. Ini delta T max-nya itu berarti adalah ini tambah ini ya. Terus ini adalah ini dikurang sama ini. Ya, ini dt max. Harusnya kayak ini yang min dulu deh. Ini dt max. Untuk min itu kan tadi ini dikurang. Yang ini ditambah. Nah, terus habis itu untuk yang data pertama juga kita bakal punya data dt min sama dt max-nya kan tuh. Ya ini jadi satu semua ya ini karena ini tadi errornya itu 0 ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Terus habis itu berarti kalau kita dapetin M1-nya. Tadi namanya di sini B ya jadinya ya. Jadi B1 atau B min-nya. Itu berarti adalah apa tadi rumus gradien? Y2 min Y1. Y2-nya itu adalah P-nya ya. P5 ini minus P1 ini kurung dibagi delta T. Kita mau yang maksimum ya, berarti ini yang delta T min dikurang delta T max yang di sini ya. Nah, segini nih, ini B minim apa B minnya. Tapi kok jadi lebih gede daripada yang ini ya? Bentar, mikir dulu. Ini kan dia segini delta T. Ya udahlah, kita coba dulu ya. Terus kalau B max-nya ini berarti adalah sama Y2 min Y1 berarti ini dikurang ini dibagi X2 min X1. X2 nya berarti yang ini ya
sekarang yang ujung kanan dikurang dengan yang si ini di ujung kiri gitu ya. Malah kebalik ya. Ya udah. Ya udah berarti ini artinya ini B max-nya. Ini B min-nya gitu ya kan. Nah, terus berapa C-nya? Ya udah untuk masing-masing ini kan berarti nanti bisa kita hitung tuh C-nya ya kan. Ntar ini saya taruh sini deh. Nah, berarti C ini taruh, bisa nggak ya pakai ini di copy lagi? Ini gimana sih cara ngitung C tadi? Oh, ini dibagi M dengan per itu ya. T. Berarti ininya tuh M per T-nya tuh fix ya harus. Jadi ini saya taruh sini deh. Nah, ini kan ngitung dari situ ya, B max dibagi dengan si M per T ya. Sedangkan kalau yang ini 13.000 sama 11.000 tuh. Jadi ini adalah C max-nya. Ini C min-nya. Nah, udah deh berarti dari sini nanti kita bisa dapat si delta C-nya ya. DC-nya sama dengan ini kurang ini bagi 2. Nah, ini jadi plus minusnya nih gitu. Ya udah, jadi hasil akhirnya C sama dengan ya itu, ini plus minus ini jadinya. Si 12.000 plus minus 1.000 gitu. Jadi artinya nilainya tuh ranging from 11.000 sampai 13.000. Apa mungkin emang airnya itu bukan sembarang air ya? Tapi airnya kita kan dari situ juga kamar mandi. Iya, Harusnya keren. kan pakai air Aquades. Oh gitu ya. Nggak tahu. Tapi nggak mungkin sejauh itu juga sih, ini air segini tuh kayaknya udah bukan air sembarang air. Gitu. Ya itulah pokoknya sisanya biarkan mahasiswa menganalisis aja sih intinya. Tapi at least teman-teman ngerti gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Terkait juga dengan fenomena fisikanya kenapa nilai ini jadi over gitu. Karena again tadi ya, apa namanya, dia over karena mungkin kita kurang lama, belum steady gitu. Karena penelitian ini seharusnya dilakukan pada saat dia udah steady gitu. Gitu. Sedangkan ini adalah expected value-nya ya. Kalau misalnya emang udah bener gitu ya, penelitiannya harusnya tuh delta T-nya diharapkan bisa dapat sekitar segini gitu. Udah ya, mungkin cukup kita, udah 3:30. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Tidak. Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih. Dadah semua ke Nara. Dadah Nara.